Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Alif. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi, metode, dan distribusi sampling mata kuliah Komputasi Numerik dan Statistika yang diampu oleh Ibu Sulistiawati, SPD, MN. Jadi pertama, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi terkait materi distribusi sampel atau sampling, kita harus mengetahui apa itu populasi dan sampel. Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Nah, di bawah sini ada perumpamaan dari populasi dan sampel. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sampel itu merupakan bagian dari populasi, seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada lambang parameter dan statistik. Jadi untuk populasi itu rata-rata dilambangkan oleh mu, dan statistik dilambangkan oleh X bar. Dan selanjutnya bisa dilihat di tabel ini. Selain itu ada perbedaan pada populasi dan sampel, yaitu pada jenisnya. Kalau populasi disebutannya itu populasi yang berhingga dan tak berhingga, sedangkan sampel yang kecil dan sampel yang besar. Selanjutnya ini terkait pengertian dan konsep dasar dari distribusi sampel. Distribusi sampling atau sampel merupakan distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Jadi misal kita memiliki sekelompok populasi, ketika kita mengambil sampel data, kita akan mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai perbedaan perhitungan dari satu sampel ke sampel lain. Jadi ada perbedaan dalam hasil pengukuran yang dari data-data yang kita ambil tersebut. Perbedaan hasil ini akan membuat perbedaan dalam pengukuran dan penentuan distribusi sampling. Jika kita dapat mengukur ketinggian semua orang di dunia, misal melalui sensus penduduk, dan menyajikan hasilnya, maka kita telah mendapatkan distribusi tinggi dari seluruh populasi dunia. Namun, jika kita hanya mengambil sebagian kecil dari populasi, mungkin sekitar 100 orang untuk tiap-tiap negara, lalu rata-rata dan menyajikan hasilnya, maka kita telah memperoleh distribusi sampel tinggi dari populasi di seluruh dunia. Berikut merupakan konsep dasar atau penjelasan singkatnya dari apa itu distribusi sampel. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang distribusi sampel rata-rata. Distribusi sampel rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Berikut adalah rumus distribusi sampling rata-rata. Ya, untuk di sini ada populasi tidak terbatas dan terbatas. Jadi kalau misalkan nilai n kecil atau jumlah sampel dibagi populasi atau n besar itu kurang dari sama dengan 5%, itu masuk ke populasi terbatas. Dan apabila lebih besar dari 5%, maka masuk populasi terbatas. Rumusnya sama, hanya berbeda di standar deviasi. Jadi ada yang akar n min n besar dikurang n kecil dibagi n besar dikurang 1, itu disebut dengan faktor koreksi. Ya, jadi kalau misalkan populasi terbatas harus dikali itu untuk standar deviasinya. Berikut untuk rumusnya bisa dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini contoh soalnya, ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai. Rata-rata umur baterai yang digunakan di produknya adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari pengujian, diambil sampel banyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Jadi dari soal kita ketahui bahwa mu X bar itu, di sini kan tadi rumusnya diketahui kalau rata-ratanya itu rata-rata dari distribusi sama rata sama dengan rata-rata dari mu atau rata-rata populasi. Sini itu nilainya sama, yaitu 35, dalam hal ini 35 jam. Kemudian standar deviasi itu ada 5,5 dan n banyak sampel itu ada 25. Nah, di sini ditanya adalah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Nah, pertama kita harus menentukan nih, ini masuk ke populasi tidak terbatas atau terbatas. Jadi di sini masuk ke populasi
populasi tidak terbatas, maaf. Jadi kenapa itu? Karena pada soal ini datanya yaitu populasi di sini itu mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran n menjadi tidak terbatas perubahan nilainya, atau tidak, di sini tidak ada batasan untuk populasinya. Maka digunakan rumus yang populasi tidak terbatas, yaitu sigma x bar sama dengan sigma atau standar deviasi dibagi akar n. Nah, di sini kita udah tahu kalau standar deviasi 5,5 dibagi sama nilai jumlah sampel itu tadi 25. Hasilnya adalah 1,1. Kemudian kita mencari nilai bakunya, yaitu z sama dengan x bar dikurang mu x bar dibagi standar deviasi x bar. Kita udah tahu nilainya. Di sini tadi x bar di sini merupakan probabilitas yang kita cari nih, probabilitas umur baterai yang lebih dari 36 jam. Jadi 36 dikurang 35 atau mu x bar di sini dibagi dengan standar deviasi x bar, itu 1,1. Kita dapat nilai z-nya itu atau nilai baku adalah 0,91. Kemudian kita menentukan, di sini ada kurvanya, yaitu untuk mencari tahu nilai persentase dari probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam, kita harus melihat tabel z. Lihat tabel z dari nilai 0,91. Di sini ada tabel z untuk 0,91 ada di sini. Itu 0,3186. 0,36. Nah, jadi di sini serang hitungnya luas sebelah kanan, yaitu bagian sini tuh 0,5. Terus nah, luas antara 0 sampai z di situ adalah nilai z yang tadi ini. Dalam tabel z itu nilainya 0,3186. Maka dikurang 0,5 dikurang 0,3186, maka sebelah kanan kita dapat 0,1814. Jadi dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah 0,1814 atau 18,14%. Selanjutnya ada distribusi sampel proporsi. Distribusi sampel proporsi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Di sini ada rumusnya, kurang lebih mirip atau hampir sama lah ya dengan distribusi sampel rata-rata. Yang membedakan tadi kalau rata-rata di situ disimbolkan dengan mu, di sini dengan pi. Nah, pi ini apa sih? Pi ini merupakan peluang atau probabilitas yang diketahui, biasa ada di soal itu. Nah, sini juga ada keterangan jika nilai pi dari populasi tidak diketahui. Dalam hal ini pi dianggap sama dengan 0,5, yaitu nilai pi dikali 1 min pi yang maksimum. Oke, lanjut aja, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya di sini adalah sebuah bakery store menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang masuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Nah, di sini kita ketahui nih bahwa jumlah sampelnya itu, sampel acak di sini ya, ada 180 orang di sini. Nah, nilai pi-nya tadi pi itu merupakan peluang atau probabilitas yang diketahui. Nah, kita ketahui nih bahwa di sini di soal tertera bahwa menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang masuk ke tokonya. Nah, ini ada 20%, maka nilai pi-nya 20% atau 0,2. Dan di sini ditanya adalah probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%. Nah, maka jawabannya adalah pertama mu x per n sama dengan di sini nilainya pi, yaitu 0,2. Kita ketahui di soal. Terus untuk mencari standar deviasi, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu sigma x per n sama dengan akar pi dikali 1 min pi per n sama dengan akar kita masukin nilainya, itu pi tadi 0,20. Nah, di sini 1 dikurang 0,20 jadi 0,8 dibagi 180. Hasilnya sebagai berikut. Ini tidak dibulatkan ya, 0,029814239. Nah, kemudian kita harus mencari nilai bakunya, yaitu x per n di sini, yaitu proporsinya yang diketahui, yang kita cari probabilitas pelanggan kan di sini kan dicari 15%, yaitu 0,15 dikurang 0,20. Di sini tadi udah diketahui juga untuk
nilai rata-ratanya dibagi dengan nilai standar deviasi X per N. Hasilnya adalah minus 1,68. Kemudian kita buat kurvanya juga. Nah, karena di sini nilainya Z-nya itu minus, maka kita ambil bagian kiri dari kurva ini. Nah, kita harus melihat tabel Z dari 1,68. Kemudian kita lihat tabel Z 1,68 tuh berarti ada di sekitar sini, itu nilainya 0,4535. Ya, di sini sudah pas ya, 0,4535. Nah, luas sebelah kiri 0 itu sama seperti tadi 0,5. Jadi hasilnya itu, nah kalau tadi kan 0 dikurang Z, karena ini sebelah kiri jadi Z dikurang O. Jadi 0,4535 kurang O, luas antaranya sih. Maka luas sebelah kiri itu 0,0465. Oh maaf, ini tetap ya 0,5 dikurang 0,4535 kan yang kita harus mencari nilai ininya ya. Nah, luas sebelah kiri Z itu 0,0465. Nah, jadi probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau 4,65%. Oke, itu sekian penjelasan dari saya, penjelasan singkat terkait distribusi sampling, yaitu di sini saya menjelaskan distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Kurang ini untuk sumbernya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.